Sekolah Kedinasan Poltekkip dan Poltekkip tidak ada instruksi untuk melakukan pembayaran dan upload bukti pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat untuk para pejuang ASN 2020, khususnya untuk Poltekkip dan Poltekkip. Kembali lagi bersama saya, Bang Dahrul. Oke, pada video kali ini saya akan membahas atau memberikan informasi mengenai pertanyaan dari pelamar, khususnya untuk Poltekkip dan Poltekkip. Di mana pertanyaan yang pertama adalah, mengapa sampai saat ini untuk pelamar Poltekkip dan Poltekkip tidak melakukan upload bukti pembayaran? Kapan pelamar Poltekkip dan Poltekkip melakukan upload bukti pembayaran? Kemudian yang kedua adalah, apakah tes seleksi verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan dan tes selanjutnya akan dilaksanakan di daerah masing-masing? Maka untuk pertanyaan dari dua pertanyaan tersebut saya akan jawab pada video kali ini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah, mengapa sampai saat ini tidak melakukan upload bukti pembayaran untuk Poltekkip dan Poltekkip? Jadi, kalau kita merujuk kepada tahap pembayarannya, itu tahap 4 pada alur pendaftaran SSC/ASN Sekolah Kedinasan tahun 2020, dikatakan bahwa informasi mengenai tata cara pembayaran silahkan cek di pengumuman atau web sekolah kedinasan yang dipilih pelamar. Nah, jadi di sini sudah jelas dikatakan bahwa untuk proses pembayaran itu kembali lagi kepada sekolah kedinasan yang dilamar. Untuk posisi ini bahwa sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkip tidak ada instruksi untuk melakukan pembayaran dan upload bukti pembayaran. Jadi yang pelamar lakukan adalah menunggu sampai pengumuman hasil seleksi administrasi keluar, ya teman-temannya, yaitu menunggu hasil seleksi administrasi keluar. Jadi untuk tahap ini pelamar tidak perlu melakukan pembayaran dan upload bukti pembayaran. Nah, yang kemudian adalah pertanyaan mengenai apakah seleksi akan dilaksanakan di daerah masing-masing. Jadi saya jawab, untuk ketika sampai tahap resume untuk pendaftaran sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkip, maka untuk tempat seleksi adalah tidak ditentukan, ya teman-teman. Ada keterangan tidak ditentukan. Jadi untuk tempatnya, jadi kita masih tetap menunggu informasi dari sekolah kedinasannya, itu untuk sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkip, yaitu dari Kementerian Hukum dan HAM-nya. Jadi untuk kepada pelamar, khususnya Poltekkip dan Poltekkip, yang perlu kalian lakukan pada saat ini adalah kita merujuk kepada ini, ya teman-temannya, kita merujuk kepada pengumuman calon taruna-taruni Poltekkip dan Poltekkip tahun 2020. Jadi untuk pelamar Poltekkip dan Poltekkip, yaitu merujuk kepada pengumuman ini, ya teman-temannya.
Jadi setelah melakukan pendaftaran online dan unggah dokumen yaitu pada 8 sampai 23 Juni kemarin, maka akan cukup menunggu untuk pengumuman hasil seleksi administrasi berkas unggah. Jadi cukup menunggu, tidak usah melakukan pembayaran atau melakukan upload bukti pembayaran. Nah, kemudian yang perlu pelamar lakukan adalah ini yang paling penting ya teman-teman. Setelah hasil seleksi administrasi berkas unggah keluar dan dinyatakan siapa saja yang lulus dan siapa saja yang tidak, maka akan mengikuti tahap verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi daripada kita memikirkan tentang pembayaran dan upload bukti pembayaran untuk Poltekkit dan Poltekkit, maka lebih baik kita memikirkan tentang verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan. Nah, mungkin pada sekolah kedinasan lain yang mendapatkan kartu ujian adalah mereka pelamar yang telah melakukan pembayaran dan diverifikasi oleh sistem. Jadi yang mendapatkan kartu ujian adalah mereka atau pelamar yang telah melakukan pembayaran dan diverifikasi oleh sistem. Namun untuk Poltekkit dan Poltekkit sendiri adalah yang mendapatkan kartu ujian adalah mereka yang lulus pada verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan. Jadi pelamar yang dinyatakan lolos pada tahap ini akan mendapatkan kartu ujian. Jadi kartu ujian didapatkan setelah melakukan verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan. Namun untuk masalah tempat verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan, kita masih menunggu informasi karena pada pandemi saat ini. Jadi saya sarankan kepada pelamar Poltekkit dan Poltekkit untuk saat ini adalah melakukan pemberkasan ya teman-teman. Maksudnya melakukan verifikasi dokumen asli. Jadi persiapkan dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran online. Dan saya sarankan kemudian adalah mengetahui apakah tinggi badan dan berat badan yang pelamar miliki saat ini apakah sudah memenuhi ketentuan. Jadi untuk laki-laki adalah 165 cm dan perempuan adalah 158 cm dan berat badan ideal ya, berat badan ideal. Jadi bagi pelamar khususnya Poltekkit dan Poltekkit yang memiliki berat badan tidak ideal, agar saat ini melakukan proses agar berat badannya ideal. Oke, daripada pusing-pusing memikirkan tentang pembayaran dan upload bukti pembayaran yang dilakukan oleh sekolah kedinasan lain, maka yang di sini adalah yang pelamar lakukan adalah menyiapkan dokumen asli dan menyiapkan tinggi badan dan berat badan ideal. Karena jika tinggi badan, berat badan, dan dokumen asli tidak lengkap saat melakukan verifikasi dokumen asli, maka akan gugur atau gagal dan tidak akan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi dasar. Jadi untuk pada saat ini yang perlu pelamar lakukan adalah memastikan bahwa dokumen asli yang dimiliki sudah lengkap dan tinggi badan yang ditentukan sudah memenuhi. Jadi jika itu sudah dipersiapkan dengan baik, maka saya bisa katakan akan lulus ke tahap berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar. Saya rasa demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga kalian bisa menjadi bagian dari aparatur sipil negara tahun 2020, khususnya Poltekkit dan Poltekkit. Mari
bangun negara bersama Poltekip dan Poltekim Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.